Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi lam nabiyya ba'dah. Arsalahu bil haqq basyira wa nadhira baina yaday sa'ah. Man yuti'illaha wa rasulahu faqad rasyid wa man ya'sihima fa innahu la yadurru illa nafsah wa la yadurrullaha syai'a. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil mustafa nabiyyina wa habibina wa karimina wa qurrata a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wallahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallah amma ba'du. Ibadallah hadirin wal hadirat jamaah Masjid Asy-Syifa yang insyaallah Allah muliakan. Pertama-tama marilah kita senantiasa melafazkan rasa tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan segenap karunia dan rahmatnya kepada kita yang masih diberikan hingga saat ini, tentu itu merupakan modal yang terbesar bagi kita. Sehingga kita setiap hari jangan luput untuk terus bersyukur kepada Allah. Sehingga dengan rasa syukur kita Allah Subhanahu wa taala menambah nikmat-nikmatnya. Amin. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpah kepada junjungan alam yakni habibina wa nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, tabi'at, atbat tabi'ut tabi'in, hingga kita semua selaku umatnya yang tetap setia mengikuti jejak langkah Nabi hingga kita insyaallah mudah-mudahan ya termasuk umat Nabi yang akan mendapatkan syafaatnya. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Manusia pada hakikatnya terus berada dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga suatu keadaan bagaimana dan kapan saja serta di mana saja segala perbuatan manusia tidak luput dari pengawasan Allah. Itu tentu bagi orang-orang yang beriman ya suatu akhlak yang dimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bu'istu li utammima makarimal akhlak. Aku diutus hanyalah untuk memuliakan akhlak manusia. Makarimal akhlak. Suatu redaksi satu lagi, bu'istu li utammima masolihal akhlak.
dan aku diutus untuk menyolehkan akhlak manusia. Di antaranya adalah manusia merasa berada dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai mukadimah mari kita awali kajian kita. Segala perbuatan manusia tidak lepas dari pengawasan Allah. Surat Yunus surat 10 ayat 61. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma takunu fi sya'nin wa ma tatlu minhu min Qur'an wa ma takunu fi sya'nin wa ma tatlu minhu min Qur'an wa ma tatlu minhu min Qur'an wa la ta'maluna min 'amalin illa kunna 'alaikum syuhuda wa ma tatlu minhu min Qur'anin wa la ta'maluna min 'amalin illa kunna 'alaikum syuhuda illa kunna 'alaikum syuhudan idh tufiduna fihi illa kunna 'alaikum syuhudan idh tufiduna fihi wa ma ya'zubu 'an rabbika min mithqali dzarratin fil ardi wala fis samai wala asghara min dzalik wa ma ya'zubu 'an rabbika min mithqali dzarratin fil ardi wala fis samai wala asghara min dzalik wala asghara min dzalika wala akbar illa fi kitabim mubin wala asghara min dzalika wala akbar illa fi kitabim mubin. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tidaklah engkau Muhammad berada dalam suatu urusan dan tidak membaca suatu ayat Al-Quran serta tidak pula kamu melakukan suatu pekerjaan melainkan kami menjadi saksi atasmu ketika kamu melakukannya, tidak lengah sedikit pun
dari pengetahuan Tuhanmu, biarpun sebesar jarah, baik di bumi ataupun di langit. Tidak ada sesuatu yang lebih kecil dan yang lebih besar daripada itu, melainkan semua tercatat dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz. Sadaqallah. Sadaqallah. Ya, kamu tidak berada dalam suatu keadaan dan tidak membaca suatu ayat dari Al-Quran, dan kamu tidak mengerjakan suatu pekerjaan, melainkan kami menjadi saksi atasmu di waktu kamu melakukannya. Tidak luput dari pengetahuan Tuhanmu, biarpun seberah zarah di bumi ataupun di langit. Tidak ada yang lebih kecil dan tidak pula yang lebih besar dari itu, melainkan semua tercatat dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz. Ayat ini menggambarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala terus mengawasi manusia, mengawasi kita. Jadi segala perbuatan manusia tidak luput dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada suatu hari, kata Ibnu Abbas bercerita, saya duduk di belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Abbas itu Abdullah namanya. Kemudian Rasul bertanya, "Ya gulam, wahai anak, inni u'allimuka kalimatin. Ihfazillah yahfazka." Sesungguhnya aku, kata Nabi, akan mengajarimu beberapa kalimat. Ihfazillah yahfazka. Sabda Rasul, jagalah Allah, niscaya Dia menjagamu. Kemudian ihfazillah yajidhu tujahaka. Jagalah Allah, niscaya kamu mendapatkannya di hadapanmu. Maksudnya kamu mendapatinya bersamamu dengan penjagaan, perlindungan, dan pertolongannya. Apabila kamu meminta, kata Nabi, sabda Rasul, apabila kamu meminta, maka mintalah kepada Allah. Dan apabila kamu memohon pertolongan, maka mohonlah pertolongan kepada Allah. Ketahuilah, kata Nabi, sesungguhnya umat ini, seandainya mereka bersepakat untuk memberikan manfaat kepadamu dengan sesuatu, pasti mereka tidak akan bisa memberikan manfaat kepadamu, melainkan dengan sesuatu yang telah ditulis oleh Allah untukmu. Dan seandainya mereka bersepakat untuk menimpakan madorot kepadamu dengan sesuatu, tentu mereka tidak akan dapat menimpakan madorot itu kepadamu, melainkan dengan sesuatu yang telah ditulis oleh Allah untuk menimpamu. Catatan takdir telah diangkat dan lembaran-lembarannya telah kering. Maksudnya diangkatnya pena adalah berhentinya menulis dengannya. Kemudian maksud dengan keringnya lembaran adalah lembaran yang ditulis padanya takdir-takdir makhluk. Jadi ketika manusia telah merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika di dalam sholat pun kita merasa berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di antaranya kita buka surat 26
surat 26, 218 sampai 220. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. الذي يراك حين تقوم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم إنه هو السميع العليم Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang melihat engkau ketika engkau berdiri untuk sholat dan melihat perubahan gerakan badanmu di antara orang-orang yang sujud. Sungguh dia maha mendengar, maha mengetahui. Ya, sadaqallah. Dalam ayat ini Allah lah yang melihat kamu ketika kamu berdiri untuk sholat. Upami orang ngaraos diperhatikan, ya, merasa diperhatikan oleh Allah, bukan hanya di dalam sholat, akan tetapi di luar sholat pun, misalnya manusia akan hati-hati. Kehati-hatian itu termasuk kepada takwa. Yang melihat kamu ketika kamu berdiri untuk sholat. Dan melihat pula perubahan gerak badanmu di antara orang-orang yang sujud. Sesungguhnya dia adalah maha mendengar lagi maha mengetahui. Dalam sebuah hadis, ya, Malaikat Jibril mengatakan, akhbirni anil ihsan. Kabarkan kepadaku mengenai ihsan itu apa. Qala, Nabi menjawab, anta'budallah, engkau beribadah kepada Allah, ka'annaka taruhu, seperti engkau melihat. Seakan-akan engkau melihat Allah. Fa in lam takun tarahu, jika engkau tidak merasa melihat Allah, fa innahu yaraka, sesungguhnya Allah melihatmu. Yaitu dari penggalan sebuah hadis yang panjang, ihsan. Jadi iman, Islam, ihsan. Ya, itu yang menjadi seseorang merasa dirinya terus diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah firmankan kembali, kita buka surat 57 ayat keempat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati
ستة أيام ثم استوى على العرش هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير والله بما تعملون بصير صدق Allahul Azim. Bismillahirrahmanirrahim. Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, kemudian dia bersemayam di atas ars. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar dari dalamnya, dan apa yang turun dari langit dan apa yang naik ke sana, dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada, dan Allah terhadap apa yang kamu kerjakan Maha melihat. Shadaqallah. Ya, shadaqallah. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menginformasikan kepada kita bahwa dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Kemudian dia bersemayam di atas arasy. Ini banyak kontroversi pemahaman ya dalam ilmu tauhid mengenai bersemayamnya di atas arasy. Bersemayam di atas arasy. Kita iman saja, mengimani saja. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar daripadanya. Yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar daripadanya. Jadi ketika seseorang mendapatkan informasi dari sebuah satelit bahwa bumi ini akan ditubruk oleh meteor yang besarnya melebihi bumi. Kalau kita paham terhadap ayat ini, keneda eta mah urusan Allah. Ya. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi. Karena manusia itu terbatas, walaupun secara ilmiah dia tahu itu bahwa akan ada bongkahan batu besar yang akan menabrak bumi. Keun eta mah urusan Allah. Keun ditubrukeun mun kiamat urangnya. Sararea gitu. Tapi ketika ta eta nya jadi sadarna urang ari ku ilmu mah gitu nya. Menerima informasi seperti apapun. Nah. Gitu. Dan
di luar jangkauan kekuatan manusia, ya atau saya sangatkan ke Allah. Kita serahkan kepada Allah yang Maha Kuasa. Ya, walaupun kan ya kita pernah lahnya mendengar etetenya, walaupun cina manusia itu berusaha untuk menghancurkannya, sangkan ulah jadi nabrak. Moal tiasa bade sakumaha nahan alat penahana, kecuali dengan penahan doa we pastinya ke Allah. Secanggih apapun manusia tidak akan mampu. Dialah Allah mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar daripadanya. Dan apa yang turun dari langit dan apa yang naik kepadanya. Yang dimaksud dengan naik kepadanya antara lain amal-amal dan doa-doa seorang hamba. Perkataan yang baik, doa, amalan-amalan. Yang turun dari langit, wahyu. Ya, bisa hujan. Allah Maha mengetahui. Nah ini kata-kata yang berkaitan dengan tema sekarang adalah wa huwa ma'akum aina ma kanu. Dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Upami tos ngaraos nya diawasi ku Gusti Allah tangtos dina pengertian ayat ieu langsung ya kita merasakan tentu perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan-perbuatan durhaka, perbuatan-perbuatan yang menghinakan seseorang. Itu tentu dia akan jauhi karena dia merasa, dia yakin terhadap ayat ini, dia yakin terhadap kalimat-kalimat ini. Dia Allah Subhanahu wa taala bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Nah, sehingga ayat ini berkaitan dengan Quran surat Al-Mujadilah 58 ayat ke-7. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh. Alam tara anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh. Ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wa la khamsatin illa huwa sadisuhum. Ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabbihum wa la khamsatin illa huwa sadisuhum. Illa huwa sadisuhum wa la adna min dhalika wala akthara illa huwa ma'ahum illa huwa sadisuhum wala adna min
إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم إن الله بكل شيء عليم Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Tidakkah engkau perhatikan bahwa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi? Tidak ada pembicaraan rahasia antara 3 orang, melainkan dialah yang keempatnya. Dan tidak ada 5 orang, melainkan dialah yang keenamnya. Dan tidak ada yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan dia pasti ada bersama mereka dimanapun mereka berada. Kemudian dia akan memberitakan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Sadaqallah. Ya, alhamdulillah kita lanjutkan setelah sholat Isya insyaallah. Tadi dalam surat 58 ayat 7, tidakkah kamu perhatikan kata Allah bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tiada pembicaraan rahasia antara 3 orang, melainkan dialah yang keempatnya. Dan tiada pembicaraan antara 5 orang, melainkan dialah yang keenamnya. Dan tiada pula pembicaraan antara jumlah yang kurang dari itu atau lebih banyak dari itu, melainkan dia ada bersama mereka dimanapun mereka berada. Illa huwa ma'ahum aynama kanu. Jadi sama tadi. Redaksinya sama. Thumma yunabbi'uhum bima 'amilu yaumal qiyamah. Kemudian dia akan memberitakan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Innallaha bikulli syai'in 'alim. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Saya bacakan artinya saja. Sesungguhnya ada 3 orang dari Bani Israel, yaitu orang yang berkulit sopak, orang yang berkepala botak, dan orang yang buta. Allah ingin menguji mereka. Allah ingin memperlakukan mereka dengan perlakuan orang yang sedang diuji. Dan malaikat yang diutus tadi dalam rupa manusia. Maka dia mengutus kepada mereka seorang malaikat. Dia mendatangi orang yang berpenyakit sopak. Dan berkata, apa yang paling kau sukai? Dia menjawab, warna yang bagus dan kulit yang bagus. Serta hilangnya dariku apa yang membuat orang-orang jijik kepadaku. Yakni orang-orang menjauhi dan membenciku karenanya, kata orang sopak itu. Maka malaikat itu mengusapnya. Dan seketika itu hilanglah penyakitnya. Dan dia diberi warna kulit yang bagus. Kemudian malaikat bertanya, harta apa yang paling engkau sukai? Dia menjawab, unta. Atau dia menjawab sapi, perawi, ragu-ragu,
maka dia pun diberi seekor unta bunting. Lalu malaikat mendoakan, semoga Allah memberkahinya untukmu. Kemudian malaikat mendatangi si botak dan bertanya, apakah yang paling engkau sukai? Dia menjawab, rambut yang indah. Dan hilangnya dariku penyakit yang karenanya manusia merasa jijik kepadaku. Malaikat itu lalu mengusapnya, maka hilanglah penyakitnya dan dia diberi rambut yang indah. Dia bertanya, harta apa yang paling engkau sukai? Dia menjawab, sapi. Maka dia diberi sapi bunting dan malaikat itu mendoakan, semoga Allah memberkahinya untukmu. Lalu malaikat mendatangi si buta dan bertanya, apa yang paling kamu sukai? Dia menjawab, Allah mengembalikan kepadaku mataku agar aku bisa melihat kembali seperti semula, melihat manusia. Maka dia mengusapnya dan Allah mengembalikan pandangannya kepadanya. Dia bertanya, harta apakah yang paling kau sukai? Dia menjawab, kambing. Maka diberi kambing yang bunting, kemudian yang pertama, kedua dan ketiga beranak dan berkembang biak. Sehingga yang pertama memiliki satu lebah unta, yang kedua memiliki satu lebah sapi, dan yang ketiga memiliki satu lebah kambing. Kemudian malaikat mendatangi si sopak kembali dalam rupa dan penampilan seperti si sopak yang dahulu. Dia berkata, aku adalah orang miskin. Telah terputus bagiku semua sebab dalam saparku. Maka kini tidak ada yang dapat menyampaikanku ke tujuanku kecuali dengan pertolongan Allah, kemudian pertolonganmu. Aku memohon kepadamu dengan nama Allah yang telah memberimu warna yang bagus, kulit yang bagus, dan harta. Satu ekor unta yang bisa menghantarkanku ke tujuan dalam saparku ini. Maka dia menjawab, nah, si sopak yang dahulunya sopak itu menjawab karena sudah sehat, hak-hak orang masih banyak. Maka dia berkata, sepertinya aku mengenalmu. Bukankah kamu dulu berkulit belang yang dijauhi oleh orang-orang dan juga fakir? Kemudian Anda diberi oleh Allah. Dia menjawab, sesungguhnya harta ini aku warisi dari orang tuaku secara turun-temurun. Maka malaikat berkata, jika kamu dusta, maka Allah akan mengembalikanmu kepada keadaan semula. Dan kemudian malaikat mendatangi si botak dalam rupa dan penampilannya dan berkata kepadanya seperti apa yang dia katakan kepada si belang. Dan si botak menjawab persis seperti jawabannya. Maka malaikat pun berkata, jika kamu berdusta, Allah akan mengembalikanmu kepada keadaanmu semula. Dan kemudian dia mendatangi si buta dalam rupa dan penampilannya semula. Dia berkata, aku adalah orang yang miskin dan musafir. Yang telah kehabisan bekal dan usaha dalam perjalanan. Maka hari ini tidak ada lagi yang mengantarkanku ke tujuan kecuali dengan pertolongan Allah, kemudian dengan pertolonganmu, kata si buta itu. Aku memohon kepadamu dengan nama Allah yang telah mengembalikan pandanganmu. Seekor kambing saja supaya aku bisa sampai di tujuan dalam saparku ini. Maka dia berkata, aku dulu buta, lalu Allah mengembalikan pandanganku. Maka ambillah apa yang kamu suka dan tinggalkanlah apa yang kamu tidak suka. Demi Allah, aku tidak keberatan kepadamu dengan apa yang kamu ambil karena Allah. Maka malaikat itu berkata, jagalah harta kekayaanmu, sebenarnya kalian hanya diuji. Dan Allah telah ridho kepadamu dan murka kepada kedua temanmu itu. Muttafaqun alaih. Jadi anu dua mah tidak bersyukur.
ketika diuji seperti itu kemudian didatangi oleh malaikat malah ya, dia berbohong, berdusta. Jadi yang pertama dan yang kedua itu sama-sama berdusta. Artinya Allah mengetahui apapun yang diamalkan oleh manusia, sehingga ya dalam ayatnya disebutkan di dalam surat 89 ayat 14. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbaka labil mirsad. Inna rabbaka labil mirsad. Sadaqallahul azim. Sungguh Tuhanmu benar-benar mengawasimu. Sungguh Tuhanmu benar-benar mengawasimu. Inna rabbaka labil mirsad. Mengawasi. Satu lagi sebagai penutup. Surat 40 ayat 19. Surat 40. Ghafir At-Tanafi Al-Mu'min. Ayatnya 19. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Sadaqallahul azim. Dia mengetahui pandangan mata yang khianat dan apa yang tersembunyi dalam dada. Yang dimaksud dengan pandangan mata yang khianat ialah pandangan yang terlarang. Seperti memandang kepada wanita yang bukan mahramnya. Lamun apa caranya Allah teh mengawasi orang dan mau lurak liriknya tapi anger we. Gak dilihat barang bagus dengan aduh dilihat dosa. Tak dilihat barang bagus. Jadi yang dimaksud dengan pandangan mata yang khianat ialah pandangan yang terlarang. Seperti memandang kepada wanita yang bukan mahramnya. Pandangan mata yang khianatnya. Beratnya dan apa yang disembunyikan oleh hatinya. Maksudnya kemana? Hati orang jadi ngomong. Ketik jeung gede nanya. Itu naon we? Rupa-rupa di hati teh. Matakna gowat istighbarnya. Astagfirullahaladzim ya Allah. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Jadi ayat ini memberikan pengertian bahwa ketika manusia merasa diawasi itu hanya tentu dia akan selalu ingat kepada Allah. Tak eta. Jadi
Ari nu takwa mah ceuningan ketika ngegejrig karena salah teh karena dosa teh dia segera ingat kepada Allah. Fastaghfiru li dzunubihim. Kemudian dia memohon ampun kepada Allah. Karena siapa lagi yang akan mengampuni kecuali Allah. Tak eta dosa anu dosa nu leutik. Dosa-dosa kecil. Bulan? Itu ya satungtung aya kesempatan untuk beristighfar dan bertobat mah. Sampai dia husnul khotimah. Kan di ujung kehidupannya apakah dia dalam ya su'ul khotimah atau husnul khotimah. Ya kan orang mah harapan nu ngaji mas husnul khotimah itu namanya su'ul khotimah. Su'ul itu berarti baik. Husnudon, su'udon. Husnu berarti husnu itu hasan, ahsin, baik, dzon sangka. Su itu buruk. Nah, su'ul khotimah, buruk penutup hidupnya, khatim, khotam. Nah, tamat gitu, dinu pas katamatan nate dina akhir nate su goreng. Naudzubillahnya urang mah insyaallah nya. Dan buruk mataknya numawi orang berusaha mengkaji teh supaya terus memperbaiki diri. Ya. Itu ya. Ada perbedaan antara yang tadi melihat tadi, ada kan perempuan itu ada yang berhijab syar'i gitu ya. Kan boleh cuma muka saja. Kita melihat. Nah, ada perbedaan nggak sama yang tidak berhijab? Maksudnya dihalalkan nggak kita itu melihat, melihatnya bukan dengan nafsu kan? Lewat kita kan banyak kegiatan tuh. Ya makanya apa? Ada yang berpendapat dengan surat 64-16 teh fattaqullaha mastata'tum. Jadi bertakwalah kalian sekemampuan kalian. Termasuk ayat itu berlaku terhadap seorang wanita yang memang takwanya sampai di sini gitu kan. Takwanya sampai di istilah nama kan ada pengecualian. Jadi seluruh wanita itu kan aurat kata Nabi. Ya illa ma dhahara minha, kecuali apa yang nampak daripadanya yaitu muka dan telapak tangan. Berarti punten sampean istri oge itu aurat. Nah, makanya ada surat 3359 yaitu surat Al-Ahzab ayat 59 itu seluruh tubuh untuk ditutup. Mana itu? Seluruh tubuh ditutup. Nah, sehingga ada dua ayat yang memerintahkan untuk menutup aurat. Satu ada pengecualian kecuali muka dan telapak tangan, dan yang satu lagi seluruh tubuh. Nah, maka ada yang berpendapat fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah menurut kesanggupanmu. Saya mah sanggupna nu ieu. Nah, kan kebanyakan di orang-orang kita ya, orang-orang Indonesia kesanggupan untuk menutup aurat ya nu biasa-biasa we. Ada yang sanggupnya untuk sampai menutup aurat seluruhnya. Otak ngebolak-bolak gue hidung kan gitu. Ya, anu katinggal soca masih keneh eta mah katinggal. Ieu mah anu buni we. Di carangan nya nama kitu. Jaring. Itu saking ku naonnya menjaga. Itu maksudnya yang kita memandangnya gitu kan. Misalkan di masjid kan pengajian. Ya. Kan banyak tuh. Ya, mustami. Di masjid atau di tempat-tempat. Yeah. Ya kalau di pasar udah itu ya. Nah, tapi tempat-tempat ya makanya larangannya teh dengan syahwat. Larangan. Jadi di larangan teh dina ningalina ditelak-telak teh geuningan diisidik-sidik gitu. Arisa istilah namanya naon teh lah ieu na we gitulah sawajarna. Gitu.
Karena kan tadi jelas ayatnya dan apa yang disembunyikan oleh hatinya. Nah, kadinya benar. Ketika seseorang merasa diawasi Gusti Allah, hati lagi geus kumaca lah. Urang teh tong ngalawa ya hati ge Allah teh apaleun gitu. Hati urang teh mengkhianati hati gitu. Gitu. Tapi kalau kembali lagi Ustaz, kalau hati kan kadang-kadang tidak ada nafsu atau gimana. Tapi ada lagi kan ada kata-kata pepatah atau hadis juga. Melihat yang indah-indah gitu. Nah, jadi melihatnya indah saja kita, cuma takjub saja. Tapi tidak ada niat hati mau bagaimana. Takjub saja sudah takjub. Kamu pakai dalil ieu mah geuningan. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Justru saya teh ningali keindahan teh tapakur cenah aya. Eta mah ngadalilan amal eta mah ngeles. Jadi tapakurilah cenah gitunya. Ciptaan Allah jangan mentapakuri zat Allah. Maka ketika melihat wanita saya sedang mentapakuri ciptaan Allah. Begitu indah cenah. Subhanallah. Kerbahan-bahan. Ya alhamdulillah itu saja yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas kekurangan. Mari kita tutup dengan doa kifarat majelis yang akan menghapus dosa kita di majelis ini. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal 'afwa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.